Peran dunia pendidikan menjadi salah satu motor utama menghadirkan ahli-ahli atau ulama di wilayah Mandar. Dan kolaborasi tokoh masyarakat dengan ulama yang kemudian mendorong budaya keilmuan Islam dapat berkembang di daerah ini. Dan lahirlah sejumlah sekolah-sekolah, baik dalam bentuk halakah yang masyarakat setempat istilahkan pasarapa, atau yang dapat diartikan lembaga pendidikan nausaraf, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Laki-laki, ya. Kemudian apa lagi? Dua ditujukan kepada seperti yang misalkan kalau dua, perempuan. Kemudian apa lagi? Ya, kalau saya bilang mereka berarti dua atau satu? Tiga. Tiga ya. Lebih dari dua. Jadi sistem pesantren ini sudah ada sejak jauh sebelum negeri ini terbentuk. Bahkan pesantren itu memberikan kontribusi real terhadap kemerdekaan bangsa ini. Jadi esensi dari pesantren itu sendiri adalah bagaimana kemudian tujuan utama adalah bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada para santri, para siswa yang bergelar santri. Yang terutama juga adalah di pesantren itu diajarkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas, di mana ini merupakan referensi buku-buku keislaman klasik yang dikarang oleh ulama-ulama kita sejak ratusan tahun yang lalu. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Konsep yang paling utama di dalam pengembangan pesantren itu ada kaidah mengatakan al-muhafadzatu ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi bagaimana kita tetap mempertahankan tradisi yang lama itu, yang positif kita ambil, dan kita beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Iya, jadi pesantren itu tidak bisa status quo, dia harus berkembang gitu, karena zaman pun berkembang. Sehingga kemudian aspek-aspek lain di dalam perkembangannya itu termasuk digitalisasi itu harus masuk. Bahwa pesantren tidak bisa anti dengan kemajuan teknologi. Nah, sehingga adaptasi itu penting. Gitu. Dia harus maju, dia harus beradaptasi. Ya karena itu mungkin di pesantren Al-Ikhlas kita perkuat, misalnya anak-anak itu harus jago bahasa asing gitu. Karena kita memandang bahwa bahasa ini adalah kunci membuka dunia seperti itu. Karena itu bekal ya tidak saja kemampuan untuk bisa membaca kitab kuning, tapi juga kemampuan life skill-nya, komunikasinya dalam bahasa asing itu penting. So tomorrow you're going to go to Nagasaki with Ustaz Anwar. You come here alone by yourself to this library, and I have asked to Mr. Mulis that references about that because we have the tema here, then you can study about. Sebagai pesantren modern tentu saja kita terus menjalin silaturahmi, sowan ke tokoh-tokoh kita di sini, ulama-ulama kita masih ada yang hidup sampai sekarang, anak guru kita di sini, itu sangat positif bagi kita untuk terus belajar ya bagaimana mereka berjuang dari dulu untuk membangun, membina santri-santri yang tidak saja bersumber dari atau berasal dari wilayah Mandar ini, tapi juga dari berbagai pelosok begitu dan yang datang ke tanah Mandar. Jadi kita terus membangun kemitraan, kolaborasi, belajar ya dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Pesantren ini menjadi jejak syiar bagaimana para ulama dan anak guru melanjutkan perjuangan para pendahulunya menyebarkan dan mengajarkan Islam. Dan keberadaan anak guru ini menjadi begitu sangat penting sebagai pewaris para anbiya dan patron penengah akulturasi budaya dan ajaran Islam tak terkecuali di Sulawesi Barat itu sendiri.
Saksikan ensiklopedia Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.